Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, insyaallah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini siang hari yang berbahagia ini kita akan membahas persoalan yang tadi ibu kita sepakati bersama. Kita akan bahas persoalan yang legend, ya. Legend. Apa tadi ya? Brother. Booming, ya, yang legend, yaitu terkait dengan bab hutang piutang. Oke? Bab hutang piutang. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana kalau orang berhutang kepada kita, bagaimana kita punya hutang kepada orang, kita bahas dulu kita yang menghutangkan uang kepada orang. Oke? Kita bahas dulu adab orang yang menghutangkan atau adab orang yang berpiutang. Paham sampai sini? Nah, ibu-ibu, ada 4 pola. Yang pola ini bisa kita lakukan saat kita meminjamkan uang kepada orang. Silahkan ibu pilih, nanti ibu mau pola yang mana. Kita mulai. Pola yang pertama adalah kita pinjamkan uang kepada orang saat kita siap uang itu hilang. Ini pola pertama dulu nih. Contoh, ada yang bilang ke saya, Nel, iya, pinjam uang dong 1 juta. Saya lihat kondisi saya hari itu. Jika hari itu saya siap kehilangan uang 1 juta itu, maka saya pinjamkan. Nah, katakan saya pinjamkan 1 juta karena saya siap kehilangan uang ini. Lalu kemudian ketika saya pada akhirnya meminta kepada dia, saya minta tadi uang 1 juta tadi, tahu-tahu dia nggak ngembaliin ke saya. Dia serondok di bawah lubang WC, dia sosok di genteng, dia nyungsep ke toilet. Padahal saya tidak nagih nih. Cuman karena kita hutangkan uang kita kepada dia, kita siap uang tuh hilang, pas kita nagih, dia marah-marah nih. Atau misalnya dia sembunyi nih. Maka kondisi saya apa? Kondisi saya adalah saya udah mengikhlaskan karena tadi saya siap uang itu hilang. Artinya saya cuman kehilangan uang, saya tak kehilangan kawan. Oke? Ini pola pertama dulu nih. Ibu silakan pilih pola yang mana. Yang pertama, pinjamkan saat kita siap uang itu hilang. Sehingga kalau dia tidak menggantinya, maka kita cuman kehilangan uang, kita tak kehilangan kawan. Sampai sini paham? Paham. Pola yang kedua, pinjamkan uang kepada orang lain saat kita tidak siap uang itu hilang. Jadi kita nggak siap uang itu hilang, kita pinjamkan juga, Nel. Ya, pinjam uang 1 juta lah. Saya nggak siap uang itu hilang. Nggak siapnya kenapa? Macam-macam. Mungkin saat lagi nggak ada, atau iman lagi nggak oke. Kan iman ini kadang naik, kadang turun. Walaupun uang banyak, kayaknya aku nggak mau lah uang ini kalau nggak diganti, kan gitu kan? Maka saya pinjamkan uang kepada orang saat saya tidak siap uang itu hilang.
Efek sampingnya apa nomor 2 ini? Kalau poin pertama tadi kita cuman kehilangan uang kan? Kita coba tes poin yang kedua. Pinjamkan, saat tidak siap uang itu hilang. Kita pinjamkan uang 1 juta sama dia. Terus setelah kita pinjamkan, rupanya dia pergi entah kemana-mana. Kita ganti, kita pula yang dibilangnya, kita minta ganti, kita pula yang dibilangnya pelit. Maka dia marah-marah. Bahkan dia fitnah kita, dia gosipkan kita. Segitu aja minta ganti kau, ya kan? Maka kita marah dong, karena kita pengen uang itu ada. Artinya apa? Pada poin nomor 2 ini, kita kehilangan uang sekaligus kehilangan kawan. Iya dong? Kita minta, dia nggak mau kembalikan. Kita paksa, kita kehilangan dia. Uangnya nggak juga balik. Ujung-ujungnya kita kehilangan dua-duanya. Kehilangan uang dan kehilangan kawan. Yang pertama kehilangan apa tadi? Uang doang. Nomor 2 kehilangan uang dan kehilangan, atau pakai konsep nomor 3. Apa yang nomor 3? Jangan pinjamkan saat kita tidak siap uang itu hilang. Nel, iya, pinjamlah uang 1 juta. Saya nggak siap uang itu hilang, maka saya tak pinjamkan. Aduh, maaf ya, uangnya ada, tapi saya nggak bisa minjamkan. Ada uang tuh, jangan bilang nggak ada, bohong nanti. Uangnya ada, tapi nggak bisa saya pinjamkan karena banyak hal. Alah, kau ini, kau kan kawanku ini, nggak setia kawan kau. Oh maaf ya, saya memang nggak bisa pinjamkan, walaupun uangnya memang ada sih. Terus dia marah nih, kamu nggak setia kawan. Dia marah, terus dia nggak mau jadi teman kita. Maka poin nomor 3, kita kehilangan kawan tapi tak kehilangan uang. Apa? Nah, jadi kita cuman kehilangan kawan, duitnya masih di tangan. Nah, orang-orang teman-teman yang kalau kita minjamkan uang sama dia, terus kita nggak bisa, terus dia pergi, itu bukan kawan yang baik. Biarkan saja. Atau yang keempat, kasih sedikit daripada pinjamkan banyak. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, lebih baik aku kasih sedikit daripada aku pinjamkan banyak. Karena ketika aku pinjamkan uang kepada orang, bisa jadi aku akan kehilangan 1 orang kawan. Jadi kalau ada orang yang minjam, itu yang kita pikirkan dulu. Siap nggak kita uang itu hilang? Kalau nggak siap, lebih baik kasih sedikit atau jangan pinjamkan. Kalau siap, siaplah uang itu hilang. Paham atau bingung? Paham. Ustazah, apa hukumnya? Jadi hukumnya begini, saya jelaskan. Meminjam itu hukumnya boleh. Meminjamkan itu hukumnya sunnah. Jadi kita tak wajib meminjamkan, hanya sunnah saja. Dan pahalanya besar meminjamkan uang kepada orang. Meminjam hukumnya boleh. Meminjamkan hukumnya sunnah. Tadi meminjam hukumnya apa? Boleh. Meminjam hukumnya boleh. Dan mengganti pinjaman hukumnya wajib. Meminjamnya boleh, menggantinya wajib. Nah, kalau yang meminjam ini tidak mengganti, maka yang meminjamkan wajib mengingatkan. Wajib hukumnya. Mengingatkan berapa lama? Minimal 3 hari. 3 kali. Kalau udah 3 kali kita ingatkan, dia nggak juga mau membayarnya, maka ada 2 pilihan buat kita, yaitu diikhlaskan, kita dapat pahala di dunia, atau tidak usah diikhlaskan, nanti dia akan mengganti dengan amal di hari akhirat. Saya ulang pelan-pelan. Meminjam hukumnya boleh, mengganti pinjaman hukumnya wajib.
Meminjamkan hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena meminjamkan itu adalah hak, bukan kewajiban. Seketika orang yang berhutang tidak mengganti, maka kita harus mengingatkan minimal 3 kali. Kalau tak diingatkan, dia tak jadi dosa. Diingatkan 3 kali. Setelah diingatkan berkali-kali, lalu dia tidak mau membayar hutangnya, maka ada 2 pilihan buat kita. Yang pertama pilihannya adalah kita ikhlaskan dapat pahala di dunia, atau kita tidak usah ikhlaskan, nanti di akhirat dia akan mengganti amal. Kalau kita minjamkan uang sama orang, kita harus berani menagihnya. Karena kalau kita tak menagihnya, mereka jadi hilang kewajibannya. Apa? Gitu. Ya, meminjamkan uang kepada orang itu mesti ada, mesti menagihnya. Nah, tadi kita review sebentar. Pinjamkan uang kepada orang, 1, saat kita siap uang itu hilang. Oke? Yang kedua, maka nanti kalau dia nggak bayar, kita cuman kehilangan uang, kita nggak kehilangan kawan, kan gitu. Yang kedua, pinjamkan uang saat kita tak siap uang itu hilang. Nanti kalau dia nggak ganti, kita pasti minta. Ujung-ujungnya bertengkar, kehilangan dua-duanya, atau nggak usah dipinjamkan sama sekali. Supaya apa? Supaya kita cuman kehilangan kawan, tapi nggak kehilangan uang. Tapi yang meminjamkan wajib mengganti. Saya mengingatkan. Nah, saya mau nyampaikan buat ibu-ibu yang meminjamkan uangnya kepada orang lain. Hati ibu adalah mulia. Dia bukan suami, kita bukan suami dia, kita juga bukan anak dia, kita juga bukan mak dia. Tapi kita mau meminjamkan uang kepada dia. Kan bagus kita tuh. Pahalanya besar. Tapi saya ingatkan, ini bab orang yang meminjamkan ya. Saya ingatkan, kalau ada teman tuh tidak sanggup dia membayar, ingatkan dia, atau diikhlaskan, atau tidak usah diikhlaskan, tapi nggak boleh menggibahkannya. Setan itu akan berusaha membuat kita nggak jadi mendapatkan kebaikan. Kita udah dapat pahala, menghutangkan uang sama dia. Terus karena dia nggak bayar, kita sindir-sindir lah. Woi utang bayar woi, bayar woi, gitu kan? Akhirnya kita nggak jadi berpahala, kita malah berdosa karena sikap kita. Syaitan itu akan selalu menghalangi kita untuk berbuat baik. Coba ibu, ada orang yang meminjam, ada orang yang dipinjam. Kalau orang yang meminjam ini berniat tidak membayar dari awal, Allah tidak akan izinkan dia bayar. Jadi digoda nih sama syaitan. Yang meminjam digoda tidak membayar, yang meminjamkan digoda untuk menggosipkan. Woi, dia punya utang nggak dibayar, woi. Dia punya utang nggak dibayar, woi. Dia punya utang nggak dibayar, woi. Itu ahlul hutang, profesor doktor di bidang hutang, woi. Kita jelek-jelekkan dia sama orang. Kita nggak jadi berpahala. Yang menghutang, yang berhutang digoda oleh syaitan untuk tidak membayar. Yang menghutangkan digoda oleh syaitan untuk menggosipkan. Nauzubillah. Maka amal yang boleh tapi tidak dianjurkan adalah hutang piutang. Yang kedua, nah itu ya, itu adab orang yang menghutangkan. Sekarang adab orang yang berhutang. Oke? Ini adab, tadi yang pertama adab kalau kita menghutangkan. Yang kedua, adab orang yang berhutang. 1, berhutanglah yang kita sanggup untuk membayarnya. Sama dengan nazar. Nazar itu kan hutang. Bernazarlah yang kita sanggup membayarnya. Kemarin ada jemaah saya bilang, kalau selesai urusan saya ini dengan suami saya Ustazah, saya bernazar
akan puasa Daud seumur hidup katanya. Coba ibu bayangkan. Oh, tengah saya. Betulkah jadi wajiblah puasa Daud tuh? Iya Ustazah, tapi dia nggak ngerasa berat. Makanya saya nggak terlalu kaget. Jadi ibu puasa Daud terus sekarang? Iya Ustazah. Sempat mengeluh dia. Ustazah, karena itu saya janji puasa Daud seumur hidup saja. Cuma nani Ustazah. Kalau dia, tapi saya tengok dia aman aja. Tapi maksud saya, nggak gitu pun nggak apa-apa. Nazar tuh jangan berat-berat. Nazar itu kan cukup dengan Al-Fatihah. Ya kan, puasa Senin Kamis. Ada kawan saya, Ustazah, saya kalau lulus masuk sekolah ini, masuk kerja ini, saya akan puasa 100 hari berturut-turut. Luar biasa kan? Walaupun dipotong haid. 3 bulan lebih lah, kan potong haid. Potong sakit pula. Hari ke-15 sakit. Saya jenguk ke rumah sakit. Ngapain kamu masuk rumah sakit sambil bercanda? Ngapa pula jalan-jalan ke rumah sakit? Orang jalan-jalan tuh ke Ulu Kasok, kata saya. Ngapain main-main ke rumah sakit? Nah, saya suka bercanda. Jadi kalau orang sakit saya jenguk tuh ketawa semua. Ngapain yang jalan sini? Macam tak ada tempat lain aja. Apa kata dia? Saya itu nazar, Nel. Kalau saya itu lulus masuk perusahaan A, saya itu nazar puasa 100 hari berturut-turut. Belum 100 hari udah tewas macam ini. Makanya lain kali nazar jangan begitu. Nazar tuh yang kita mampu. Jadi jangan nazar, ya Allah, saya nazar kalau saya itu nanti lulus PNS, saya akan memberi makan 100 orang fakir miskin selama 10 hari gaji. Jadi nggak kayak gitu. Nazar tuh utang. Utang kita yang kita mampu lah. Nah, ya kan, gaji masuk golongan masih bawah, ya kan. Nah, jadi nggak kayak gitu caranya. Nah, berhutang juga kayak gitu. Ya, berhutanglah yang kita mampu untuk membayarnya. Ya, nah itu yang kita mampu untuk membayarnya. Tapi kalau mampu nggak bagus, nggak apa-apa. Kayak jemaah saya, dia pengen puasa Daud seumur hidup. Kalau ya kebetulan dia mampu kan, dia nggak ada perasaan gimana-gimana kan, nggak kayak teman saya tadi tewas di rumah sakit kan gitu ya, tewas sebelum waktunya kan gitu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi berhutanglah yang kita mampu bayar. Jadi angkanya itu kita turunkan. Kalau kira-kira kita tak mampu bayar, turunkan keinginan di bawah pemasukan. Orang beriman adalah orang yang bisa menurunkan keinginannya di bawah pemasukan. Ingat, lifestyle cash. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup, karena turun itu sakit. Coba ibu jawab. Ibu coba jawab pertanyaan saya. Ini utang piutang, supaya kita ndak sering berhutang. Pura-puranya ya bu, ini pura-puranya. Jawabnya cepat ya. Kok gitu kali nengok, belum pertanyaannya lagi. Nah ya, ini pura-puranya nih, ya. Pura-puranya gaji ibu 5 juta. Dah. Maka waktu gaji ibu 5 juta, ibu bisa nabung 1 juta. Pura-puranya nih. Sekarang coba jawab pertanyaan saya. Ibu gaji 5 juta, bisa nabung 1 juta. Sekarang pura-puranya gaji ibu naik 10 juta. Ibu nabungnya berapa? Nabungnya berapa? Nabungnya berapa? Nabungnya berapa? Cemana lah ini? Berapa nabungnya? 2 juta, 3 juta, berapa lagi? 2 juta, berapa lagi? 2 juta. 2 juta banyak jawab. Oke, 2 juta jawabnya, guys. Cemana ini? Oke. Coba dengerin saya. Nah, inilah sebab nih hidup kita nih banyak gini-gini aja nih ya. Repot dah ya. Coba gaji tadi berapa? 5 juta. Bisa nabung 1 juta. Gaji 10 juta, nabungnya berapa ibu bilang tadi? 2 juta. Iya kan? Maksudnya apa bu? Gaji 5 juta, ibu nabung 1 juta. Gaji 10 juta, nabungnya 2 juta. Ibu itu berarti terlalu cepat naikin gaya hidup.
Belum paham, saya jelaskan. Gaji 5 juta bisa nabung 1 juta. Gaji 10 juta nabungnya 6 juta dong. Kenapa? Tanpa uang 5 juta ini kita bisa hidup dengan 4 juta. Paham nggak? Lah salah, pulang aja lah lagi. Jadi itu yang saya maksud. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Dalam uang 5 juta, ibu bisa nabung 4 juta. Ibu bisa hidup dengan 4 juta. Maka kalau ibu tambah gaji jadi 10 juta, nabungnya 6 juta. Kalau jadi 20 juta, nabungnya 16 juta. Kalau jadi 30 juta, nabungnya 26 juta. Hasil tabungan tadi kumpul, baru beli mobil cash, rumah cash, handphone cash, gitu. Sehingga kita tidak berhutang, lifestyle cash. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Kalau seandainya dia kan ada tutorial jadi miskin tuh ada. Mau tahu cara miskin? Naik penghasilan, naikkan sedikit gaya hidup. Naik penghasilan, naikkan gaya hidup. Ambil utang sedikit, bablas tuh. Kalaupun mapan cuman terlihat saja, bukan yang sebenar-benarnya. Karena kemapanan itu bukan dinilai dari apapun, tapi dinilai dari nolnya hutang dan banyaknya aset. Kan gitu kan? Kalau orang keinginannya udah di bawah pemasukannya, nggak mungkin dia berhutang. Kenapa orang banyak berhutang? Karena keinginan lebih besar di bawah pemasukan. Ingin kaya atau terlihat kaya? Ingin mapan atau terlihat mapan? Nah, jadi jangan capek-capek naikin gaya hidup. Kok diam semua? Marah sama saya? Ya. Coba ya tuh, gaji 10 juta dia naikkan lagi. Cepat kali naiknya. Boleh lifestyle kita itu naik ketika kita sudah pantas untuk naik. Sehingga kecil kemungkinan untuk turun. Karena turun tuh sakit. Kata kawan saya, turun tuh sakit. Jadi biar pelan-pelan tapi naik terus. Daripada turun terus naik. Bingung. Udah. Ya, nauzubillah. Yuk kita lanjut. Jadi berhutanglah yang kita itu mampu untuk membayarnya. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita katakan susah, beli beras nggak bisa, beli apa-apa nggak bisa, gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan biasanya minjam uang sama orang. Bu, pinjam uang dulu 500.000 bu, ya. Nah ya, pinjam uang dulu 500.000. Untuk apa? Untuk beli beras susu anak bu, gitu kan? Atau untuk beli apalah, pinjam. Berapa, kapan mau diganti? Nanti saya ganti tanggal 10 bu. Tanggal berapa ganti? 10 Oktober pura-puranya. Nah, wahai orang-orang yang berhutang, saya umumkan, online maupun offline nih. Kalau kita punya utang sama orang, udah janji bayar tanggal 10, nggak sanggup bayar tanggal 10, temui orangnya sebelum tanggal itu. Itu orang yang menghutangkan uang kepada kita, bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan anak kita. Dia orang baik, tapi dia mau minjamkan uang ke kita. Nah, untuk kita membayarnya nggak sanggup, datang hari sebelumnya. Itu ada, bu, kemarin kan aku punya utang 500.000 bu, aku janji bayar besok, tapi belum bisa bu. Jangankan kita itu menunda pembayaran hutang, meminjamnya aja dia mau, betul? Masa dia nggak mau meminta kita menunda? Kalau kita punya akhlak bagus, yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu sebaliknya, kita minjamnya memelas-melas, pas hari H kita serondok-serondok, 10 hari setelah itu orang minta kita marah-marah, malah kita gosipkan pula dia ke orang. Tengoklah tua, baru dipinjam 500.000, mintanya macam aku aja yang mengganggu hidupnya. Padahal dia salah, jadi dia playing victim. Nah itu dosanya gede kemana-mana. Jadi wahai, ini ndak ada, ini wajah piutang semua, wajah korban piutang ya, bukan wajah orang yang berhutang ya. Jadi sebelum hari H itu datang, bu, saya minta maaf, tak bisa bayar bu. Datang sebelumnya. Jangan serondok-serondok kita, dia datang dalam lubang WC kita serondok, nyuruh, malah kita jelek-jelekkan pula dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan ingat, siapa yang tak bayar hutang,
pasti akan dibayar pada akhirnya. Saking wajibnya tak bayar di dunia, bayar di akhirat. Pakai apa bayar di akhirat? Pakai amal. Amal sholat masih bolong-bolong, manalah amal yang mau dibayarkan. Nikmati aja lah apa yang amal yang ada tuh. Kasihlah ke orang itu, nanti masuklah sisa neraka lagi. Nauzubillah. Hutang itu berat. Saking wajibnya bayar hutang. Udah meninggal orangnya, masuk kubur dia, tetap wajib bayar ke ahli warisnya. Bayangkan tuh. Nggak ada makhluknya lagi, udah di alam kubur dia. Enggak bisa doh, dia udah meninggal, masuk alam kubur, datang kita ziarah. Woi, utang kau lunaskan aja lah ya. Dibelalak aja matanya nanti. Nggak bisa. Kamu harus ganti. Maka ganti harus pergi ke ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya lagi, ganti dengan sedekah. Ustazah, saya punya utang kepada orang masih hidup. Orangnya udah nggak ada. Di chat nggak ada. Nomor telepon kawannya nggak ada. Ahli warisnya entah kemana dia terbang. Maka ibu ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini 1 juta untuk membayar hutang saya kepada si Fulan. Tahu-tahu udah kita sedekah, Fulannya datang lagi dia. Bilang sama dia, ngapa kalau muncul lagi? Kemarin aku udah ganti hutangku dengan sedekah, muncul lagi hidungmu. Bilang sama dia, kemarin kamu udah aku udah hutang sama kamu 1 juta. Terus aku udah ganti dengan sedekah. Kira-kira kamu ikhlas nggak? Yang 1 juta itu kalau nggak aku bayar ke kamu, tapi kan udah aku sedekahkan atas namamu. Kalau dia bilang ikhlas, aman. Kalau dia bilang tidak ikhlas, kita tetap bayar hutangku itu ke dia. Nah, persoalan dia ada yang kemarin dianggap sedekah. Bayangkan harus dibayar. Waktu kecil-kecil dulu, kalau ibu punya masa lalu waktu kecil-kecil dulu, suka larikan permen karet di kedai orang. Ini ada wajahnya ada, makanya saya kasih contoh. Tahu, suka larikan permen di kedai orang. Itu curi. Ganti. Caranya gimana? Kalau masih hidup orangnya, bilang, mohon maaf lahir batin ya Bu, gitu aja. Jangan dibilang mohon maaf lahir batin ya Bu, kemarin aku curi permen relaksa ibu 2. Jadi mohon maaf lahir batin ya Bu, gitu ya. Setelah itu kita ambil uang, kita sedekahkan atas nama dia supaya hilang dosanya. Tapi jangan ngaku kita pernah mencuri punyanya. Mengamuk dia nanti. Minta maaf dengan manusia, tidak perlu kita sampaikan. Apa salah kita? Cukup mohon maaf lahir dan batin aja. Seandainya dia tidak ada orangnya, ganti dengan sedekah. Kan gitu kan? Ibu manggil orang belanja di kedai, Bu, tangan main. Bu, tangan main. Bu, tangan main. Kok tahu saja, pengalaman juga sikit-sikit. Bu, pas beli berapa Bu? 200. Awalnya 200, yang lain dibasak di kantong. Siapa kayak gitu? Selesaikan itu kepada orangnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu saking pentingnya hutang itu. Selesaikan dari sekarang. Lewat kita. Lewat kita kalau kita tak ganti di dunia, lewat sampai akhirat. Sampai sini ada yang bertanya? Kalau enggak kita lanjut sedikit. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orangnya sudah tidak ada atau orangnya sudah meninggal, maka kita boleh ganti dengan sedekah atau bayar ke ahli warisnya. Ahli waris dulu. Kalau nggak ada ahli warisnya, baru ganti dengan sedekah. Kan gitu kan? Nah, nanti kalau kita udah ganti dengan sedekah, kira-kira di akhirat itu nanti kita masih ganti dengan amal nggak? Jawabannya enggak. Karena kita udah mengganti dengan sedekah, Bu. Jadi nanti malam coba catat ke siapa kita punya utang, ganti dengan sedekah. Jangan-jangan besok pagi kita udah gak ada di dunia ini. Oke? Ada lagi ragu?
Ustazah, ada orang punya utang sama kita. Terus kita mau membayar, udah 4 tahun dia nggak bayar-bayar. Terus udah lantaklah situ. Aku ikhlaskan aja lah. Lantaklah situ. Ku ikhlaskan aja lah. Tapi gigi rapat. Ku ikhlaskan aja lah. Itu belum ikhlas namanya. Tidak ada, kalau banyak nggak bisa ikhlas ustazah. Dari tadi saya tidak menyuruh ibu mengikhlaskan. Kan ibu boleh pilih mau diikhlaskan atau tidak. Kalau nggak ikhlas nggak apa-apa. Nanti di akhirat dia ganti dengan amal. Kalau kita ikhlas, kita dapat pahala di dunia. Akhirnya dia bayar juga. Karena tadi ibu nggak ikhlas, ibu terima. Tapi kalau ibu benar-benar ikhlas, dia nggak bisa gini akadnya bu. Ikhlas aja lah dulu. Kalau dibayarnya bayar, kalau enggak nanti. Nah, nggak bisa gitu bu. Kalau ikhlas, benar-benar ikhlas. Nanti kalau dia ganti, tidak usah diterima. Oke, ya. Jadi gini bu, ini penting nih. Ada orang utang sama kita. 4 tahun dia nggak bayar-bayar. Kita udah ikhlaskan. Yakin benar-benar ikhlas. Itu nanti kita dapat pahala melunaskan, mengikhlaskan, meringankan beban utang orang. Itu pahalanya besar. Tapi seketika dia bayar, jangan diambil. Kan kita udah ikhlas. Wah lumayan juga nih. Walaupun aku udah ikhlaskan, dapat juga nih cuannya, ya kan? Tapi kalau ibu tidak ikhlaskan, nggak apa-apa, nanti dibalas di yaumil akhir. Paham? Kalau orang yang berhutang itu, kayak gimana sih bu? Orang tuh kaya, dia berhutang. Dia udah kaya. Sebelum dia berhutang, dia naik haji. Dia udah naik haji, udah umroh, udah beli mobil. Sesudah berhutang. Oh, dia berhutang dulu sama kita. Setelah itu, dia naik haji, umroh, ganti mobil. Berarti dia tidak niat membayar hutangnya. Nanti saya bayar. Itu nggak niat dia bayar utang. Karena utang itu diprioritaskan, disisihkan, bukan disisakan. Maka sekarang pilihan ibu. Ibu tagih terus, kalau ibu nggak ikhlas, silahkan. Atau ibu diamkan dan ibu ikhlaskan. Pilihan kita. Oh, kalau kita mendiamkan, tidak mengingatkan, nggak boleh. Harus kita mengingatkan orang yang kita hutangkan. Kalau nggak ikhlas, nggak apa-apa. Karena mengikhlaskan atau tidak, itu hak kita bu, bukan kewajiban kita. Itu uang kita. Kita berhak mengikhlaskan ataupun tidak. Kalau tidak kita ikhlaskan, nanti di akhirat, dia akan mengganti dengan amalnya di yaumul mizan. Dia punya amal kebaikan, kita ambil amalnya sebagai pemberat pahala kita di akhirat, dan kemudian dia akan hilang amalnya, dan amalnya untuk kita. Kalau kita ikhlaskan. Kalau kita ikhlaskan aman. Apa? Oke, enggak kita ikhlaskan utang kita sama dia. Dia haji atau umroh, sah enggak? Haji dan umrohnya sah, tetapi tidak membayar hutangnya dosa. Nanti tinggal dihitung berat dosa dan pahalanya. Ya, hajinya berpahala, umrohnya berpahala, enggak bayar hutangnya berdosa. Tinggal hitung berat dosa dan pahalanya. Ini kok wajah kesal semua, teringat para penghutang ini nampaknya. Oke. Makanya mulai sekarang hati-hati dalam meminjamkan uang sama orang. Pakai 4 konsep yang tadi saya sebutkan di awal. Silakan. Ustazah, kalau ada orang yang berhutang, orang berhutang itu meninggal, apakah wajib anak
atau ahli warisnya membayar hutangnya. Poin pertama, seandainya ahli waris itu meninggalkan harta, wajib kita bayar pakai harta dia. Tidak usah diwariskan dulu. Bayar hutangnya dulu, sisa hartanya baru di ahli wariskan. Yang kedua, kalau uang itu adalah uang ahli warisnya, maka sebenarnya kewajibannya tidak fardu ain. Itu pilihan. Kalau dia bayarkan hutang bapaknya itu, bapaknya lepas dari siksa. Tapi kalau dia nggak mau bayarkan, maka dosa tetap ditanggung kepada orang yang berhutang. Paham? Nah, gitu. Jadi kita itu sebagai ahli waris membayar supaya bapak kita itu tak dosa, supaya dia aman di hari perhitungan. Kita bantu bapak kita pakai uang kita meringankan utangnya. Tapi kalau kita tidak mau, yang dosa siapa? Bukan kita, tetap orang yang berhutang. Karena la yadziratun wizra ukhra. Kita nggak nanggung beban hutang orang lain. Utang suami ke istri, dikasihnya lah uang nafkah tiap bulan. Payahlah istrinya hemat. Suaminya bilang, pinjam duit dulu dek, 1 juta. Nggak dibayar-bayar sampai alam barzah, nggak bisa. Hutang tetap hutang, walaupun suami istri. Nah makanya kalau minta, kalau enggak. Bang pinjam duit bang, tuh apa? Beli handphone bang, ganti. Jadi suami yang pernah minjam uang istrinya, entah untuk kerja, untuk naik jabatan, ngurus berkas, ganti utang itu. Atau istrinya mengikhlaskan. Sama. Rasulullah itu tidak pernah makan uang Khadijah seumur hidup, walaupun Khadijah kaya dibanding Rasulullah. Hanya ada 2 interaksi. Pertama, Khadijah memberi tanpa diminta oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah meminta, pasti dia ganti. Ditagih bunuh diri dia. Makanya lain kali minjamkan uang sama orang, pakai jangka waktu. Oke. Paham ya? Ibu mau bunuh saya, terserah lah bu. Kayak mana lagi bu? Nggak bisa saya ganti ya bu. Makanya lain kali hati-hati. Enggak lah. Kita nggak nanggung dosa dia. Kalau dia meninggal apakah kita berdosa? Enggak. Oke? Semoga ke depan kita tahu adab berhutang dan adab kita sebagai orang, dan ke depannya kita perbaiki. Oke ya? Demikian wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhinnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman, thank you ya yang sudah nemenin aku hari ini ya, teman-teman ya. Saya selalu teman-teman semua di sana, dan teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel aku ya. Nanti video hutang piutang ini akan aku upload ke channel aku, teman-teman subscribe aja ya. Untuk tanya jawab jam 8 pagi, jam 8 malam ya guys. Dan teman-teman semuanya boleh klik foto yang ada di atas, kemudian aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Yang telat angkat kaki sebelah. Oke, kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya yang sudah tap layar, yang sudah nge-give, yang udah komen, yang sudah happy-happyan dan belajar bersama di kanal ini. Saya selalu di sana. Bye bye. Love you all. Makasih ya. Aku matiin ya guys. Sampai ketemu di live berikutnya ya. Bye bye.